Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Izatunisa. Tes akan mempresentasikan hasil dari jawaban UAS mata kuliah algoritma dan struktur data. Nomor 1 itu ada soal truncatable dan rotatable prime challenge. Jadi itu tujuannya itu adalah kita menentukan sebuah bilangan dikatakan bilangan prima transformatif kalau dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu truncatable alternatif. Dia tuh kalau misalnya ada 5 digit, digit sebelah kirinya dihapus, dia tetap prima. Terus dia digit sebelah kanan dihapus, dia tetap prima. Dan seterusnya kiri kanan sampai eh, digit terakhir itu tetap prima. Yang kedua itu rotatable. Rotatable itu eh, kalau misalnya ada tiga digit, digit yang paling kiri itu ntar muter ke belakang, dia tetap prima. Terus dia muter lagi ke kiri lagi, dia tetap prima juga. Contohnya ini 197, geser satunya ke kanan jadi 971, terus digeser lagi satunya ke tengah jadi 719. Itu harus prima, itu rotatable. Terus yang terakhir ada mirror truncatable. Dia itu kalau misalnya ada 5 digit, 1, 2, 3, 4, 5, dibalik 5, 4, 3, 2, 1, itu juga tetap harus prima. Nah, tugasnya itu outputnya yang diminta tuh kayak gini. Contoh inputnya itu kita masukin sebuah bilangan, terus outputnya itu ada 4. Yang pertama valid, fail, uh, trunk, has zero, sama not prime, terus fail mirror. Langsung aja di sini. Pertama kita lakuin adalah ngubah bilangan, misalnya ada 5 digit nih, kita ubah ke stuck. Habis kita ubah stucknya ke angka, dan habis kita ubah digitnya itu ke stuck, kita cek nih baru dia bilangan prima atau bukan. Duh, maaf, dia bilangan prima atau bukan. Terus habis itu kita cek dia itu kalau mirror, ceknya juga pakai stuck, dia prima atau bukan. Kalau terus kita cek lagi yang truncatable itu, kalau misalnya dia prima, lanjut lagi. Terus kita cek rotasi. Kalau dia prima juga udah dirotasi, maka dia hasilnya valid. Ini fungsi utamanya buat namain outputnya. Nah, ini contohnya kita masukin inputnya. Misalnya yang pertama itu bilangan 739391. Nah, ternyata outputnya itu fail Altrang. Berarti ketika digit paling kirinya dihilangin, kemudian digit paling kanan dikurangin, itu ada yang hasilnya nggak prima. Makanya dia fail Altrang. Terus yang kedua itu contoh inputnya itu 373. Ternyata itu dia valid, berarti dia memenuhi semua syaratnya. Tadi syaratnya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 4. Ada 3. Terus next ke contoh yang ketiga itu ada bilangan 197. Ternyata dia fail mirror, berarti 197-nya itu prima, tapi ketika dimirrorin 791 dia jadi nggak prima. Yang terakhir itu ada inputnya 1098. Dia itu has zero, jadinya dia nggak masuk ke BPT. Sekarang lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu kita kita disuruh buat class node yang merepresentasikan setiap tempat wisata. Terus kita buat class list yang nanti ngelola node-node tersebut. Terus juga disuruh buat nambahin node calling list yang menghitung jarak total perjalanan. Jadi untuk nambahin tempat wisata apa aja sama total perjalanannya. Contoh outputnya itu
Ada tempat wisatanya apa aja, urutannya, dan jarak total yang ditempuh. Ini code-nya. Pertama kita disuruh buat class note. Ini class note-nya. Terus kita disuruh buat class link list. Ini class link list-nya. Di kelas link list itu ada fungsi tambah tempat sama tampilkan perjalanan dan total jarak. Nah, kita masukin nih contoh. Kita punya data sebelumnya ya. Yang ini museum kota, taman kota, pantai, pantai indah, kebun binatang, struktur perbelanjaan, menara kota. Terus kita masukin nih ke dalam code-nya. Kita cek. Kita buat objek perjalanan sama dengan link list. Nah, membuat dan mengisi link list. Terus, habis itu kita panggil fungsi yang ada di link listnya itu fungsi tampilkan perjalanan atau jarak. Nanti dia akan menghasilkan output seperti ini. Tempat yang dituju itu museum kota, taman kota, pantai indah, kebun binatang, pusat perbelanjaan, menara kota, dan total jaraknya itu 13,5 kilometer. Kenapa yang menara kota itu 0, padahal di soal itu 1 kilometer ke tempat berikutnya? Karena menara kota itu sesuai urutan, dia adalah tujuan atau destinasi terakhir, sehingga tidak ada lagi destinasi setelah menara kota. Makanya kita nolkan, karena dia sudah ke jarak akhir, total ke tempat wisata akhir. Next, nomor 3. Soalnya itu kita disuruh, jadi ini ada ketentuan, ada antrian prioritas, itu premium bisnis ekonomi, terus ada konsepnya Vivo, first in, first out, terus batas waktu tunggunya itu untuk, jadi ini tuh ada penerbang, kereta cepat, itu ada 3 kelas, ekonomi, bisnis sama premium. Nah, waktu tunggu maksimal buat ekonomi itu 45 menit. Untuk bisnis kelas itu 30 menit dan untuk premium kelas itu 15 menit paling lama waktu tunggunya. Terus kalau misalnya dia lebih dari waktu yang udah ditentuin, maka dia masuknya ke overweight. Nah, dia tuh bakal dikasih voucher nih kalau misalnya dia overweight dari kelas dia nih yang dia dapat penumpangnya. Terus ntar dia dapat fast track dan seterusnya. Kursi per kereta itu ada 60 kursi dengan ketentuan yang idealnya lebih dari 15% untuk ekonomi, lebih dari 25% untuk bisnis, dan sisanya premium. Jika penumpang dalam suatu kelas tidak cukup, kursi kosong boleh diisi kelas teratas berikutnya. Ini ada trigger sama ada kursi pinjaman. Terus nih ada peninjauan. Jadi peninjauannya itu si bisnis premium itu didahulukan daripada bisnis dan bisnis didahulukan daripada ekonomi dan seterusnya. Nah, spesifikasi teknisnya itu seperti pada gambar berikut. Nah, output yang diharapkan itu yang pertama adalah log keberangkatan setiap kereta, nomor keberangkatan, daftar adik penumpang, komposisi kelas, jam berangkat, dan daftar penumpang yang mengalami overweight serta menerima voucher. Terus fungsi utamanya itu namanya simulate day passenger underscore list. Yang yieldnya itu yang udah ditentuin nih. Simulasi minimal harus menangani lebih dari sama dengan 1.000 penumpang dalam kurang dari sama dengan 1 detik di mesin standar. Berarti dia harus mesinnya tuh mesin yang bawaan. Ini contoh outputnya, dia ada waktu keberangkatan, jumlah penumpang di setiap kelas, ada premium, bisnis, ekonomi, sama ada fast tracknya juga, ada ID penumpang yang masuk kelas-kelas tersebut, dan jumlah kursi kosong, serta ada ringkasan hari ini. Terus ada penumpang overweightnya juga dikasih tahu. Kalau udah semua, dia lognya selesai. Semua penumpangnya dalam antrian hari ini udah ditangani. Oke, next. Nah, ini kodenya, jawabannya. Pertama itu kita inisialisasi berdasarkan kelas dan fast track. Itu ada premium, bisnis, ekonomi, fast track. Terus kita buat interval waktunya itu tiap 15 menit.
train capacity-nya tuh 60, limitnya itu premium tadi 15, bisnis 30, dan ekonomi 45 menit. Waktu mulainya itu dari jam 8, terus waktu keberangkatan pertamanya itu indeksnya, pokoknya ini ada list-list yang nyimpan log keberangkatan, terus ada yang nyimpan penumpang yang overweight, ada yang nyimpan penumpang yang berhasil naik kereta. Terus setelah itu ada code eh ini, kalau misalnya masih ada penumpang atau antrian, terus kursinya kosong, maka bisa didahuluin. Terus yang queue fast track pen ini tuh prioritasin ke fast track jika punya voucher. Jadi kalau misalnya ada tiga tadi kan yang paling diutamain itu premium. Tapi kalau misalnya ada fast track yang punya voucher fast track, maka dia didahulukan dibandingkan yang lain. Terus itu dimasukin ke antrian sesuai kelasnya. Nah, di situ kita cek overweight tiap kelas. Kita kalau misalnya ini dia, kalau dia lewatin batas tunggu, kita kasih fast track. Terus habis itu, ini tadi udah prioritasin, tambah ke rekap, tampilin di fast track kalau ada. Simpan log keberangkatan. Ini buat menghitung total boardnya sama persennya. Nah, ini tuh ringkasannya itu untuk nampilin output. Output di bagian sini. Nah, ini kita kita ambil contoh, kita jalanin code-nya itu yang datanya itu ada 120 penumpang. Kita simulate day passengers. Nah, ini outputnya. Ringkasan hari ini itu ternyata yang terangkut itu 120, berarti semuanya naik. Yang premium itu ada 20 orang atau sekitar 17%, terus bisnisnya ada 36 atau 30%, ekonominya ada 64 atau 53%. Jumlah keberangkatannya itu ada 11 kali berangkat, kursi kosong keseluruhan itu ada 540. Penumpang yang overweight itu nggak ada. Nah, ini keberangkatan pertama itu ada premium 2 penumpang, bisnis 2 penumpang, ekonomi 2 penumpang, dan keberangkatan seterusnya sampai keberangkatan ke-11. Next, itu kita pakai karena tadi datanya simulasinya minimal harus 1000 passenger, maka kita pakai data yang 1000 passenger. Nah, ini outputnya, ringkasannya itu total penumpang yang terangkut 1000, premiumnya itu 183 atau sekitar 18%, bisnis kelasnya itu 304 atau sekitar 30%, ekonomi sekitar 513 atau sekitar 51%. Jumlah keberangkatannya 20, kursi kosongnya itu ada 200. Nggak ada penumpang yang overweight. Di keberangkatan pertama, keberangkatan kedua, ketiga, keempat, 5, ke-6, 7, dan sampai keberangkatan ke-20. Seperti itu, karena udah sesuai sama output yang diminta. Next, kita ke soal nomor 4. Misi kilatnya. Jadi ini ada soal namanya misi kilat. Kita itu disuruh pakai graf yang ini, graf yang sebelah kanan ini, untuk nyari lintasan tercepat dari A ke N. A ke N. Hindari jalan memutar agar, ya, dan notnya itu nggak pakai code Python, kita cuma nunjukin rute tersingkat berdasarkan graf yang sama. Kita cari manual berarti. Pertama kita tahu dari A itu ada, dari A bisa ke BCD, dari BCD bisa ke EF, dari EF bisa ke GHIJ, dari GHIJ bisa ke KLM, dari KLM baru bisa ke N. Nah, dari A ke B itu 7 jaraknya, dari A ke C itu 6, dari A ke D itu 4, dan seterusnya, dari B ke E, dan seterusnya. Ada G ke K itu 6, G ke L itu 7. Nah, berdasarkan perhitungan manual, itu tadi kan ada sekitar
72 72 cara. Nah, setelah dihitung cari satu persatu, tidak disertakan di sini, itu diperoleh dua jalur tercepat dari AKN yang total bobotnya itu sama, sekitar ada 21 jaraknya, yaitu dari A ke C, ke E, ke G, ke L, ke N. C, E, G, L, N. Coba kita lihat. Dari A ke C, ke E, ke G, ke L, N. Berarti ada 5 tambah 7, 12. 12 tambah 1, 13. 13 tambah 2, 15. 15 tambah 6, 21, benar. Next-nya itu ACFHLN. Dari A ke C, ke F, ke H, ke L, ke N. Itu ada 5, 2, 3, 7, 10, 10, 15. 15 tambah 6, 21. Jadi benar, ada dua jalur tercepatnya, yaitu ACEGLN dan ACFHLN. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.